Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelita Amanda Putri dari kelompok 3. Ya, Shola Zata Izzah. Saya Satria Agus Dharma. Nama saya Nida Kalifiani. Saya Vanessa Viola. Saya Resti Puja Astriana. Saya Surya Arya Suseno dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Julian Saputra. Perkenalkan, nama saya Taufik dari 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Arifah Suhada. Di sini saya akan berpresentasi hasil diskusi kami, yaitu tentang organisasi militer. Yang pertama, organisasi militer yaitu 1. HAIHO. HAIHO merupakan organisasi bentukan Jepang beranggota prajurit Indonesia yang langsung ditempati di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat, angkatan udara maupun angkatan laut. Angkatan laut untuk memperkuat pertahanan angkatan udara, laut, dan kepolisian. Untuk masuk ke organisasi HAIHO terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya antara lain: 1. Umur 18 sampai 25 tahun, 2. Berbadan sehat, 3. Berkelakuan baik, 4. Berpendidikan minimal sekolah dasar, dan 5. Tinggi minimal 110 cm dan berat badan 45 kg. Pembentukan HAIHO adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga ketahanan, dan membantu perang antara Jepang di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota HAIHO yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sempat ke Bioko. Organisasi HAIHO lebih terlatih dibandingkan organisasi-organisasi lain. Kesatuan HAIHO merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. Mereka sudah dibagi-bagi menurut kompi dan dimasukkan ke kesatuan HAIHO menurut daerahnya. Di Jawa menjadi bagian tentara ke-16 dan di Sumatera menjadi bagian tentara ke-25. Selain itu juga sudah terbagi menjadi HAIHO bagian angkatan darat, angkatan laut, dan juga Kempetei atau kepolisian. Dalam HAIHO telah ada pembagian tugas, misalnya bagian pemegang senjata anti pesawat, tank, artileri, dan pengemudi. Jadi sampai akhir pendudukan Jepang diperkirakan jumlah anggota HAIHO mencapai sekitar 42.000 orang dan sebagian besar sekitar 25.000 berasal dari Jawa. Namun dari sekian banyak anggota HAIHO tidak seorang pun yang berpangkat perwira karena pangkat perwira hanya untuk satu orang Jepang. Yang kedua adalah peta. HAIHO sebagai pasukan yang terintegrasi dengan pasukan Jepang masih dipandang belum memadai. Oleh karena itu, Jepang berencana membentuk pasukan pembela tanah air atau PETA. Jepang berupaya mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu secara sungguh-sungguh. Hal ini bisa saja didasari oleh rasa was-was yang semakin meningkat karena situasi di medan perang yang bertambah sulit. Sehingga di samping HAIHO, Jepang juga membentuk organisasi PETA. PETA adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota PETA adalah seksi khusus dari Badan Intelijen yang disebut Tokubetsuhan. Bahkan belum ada perintah pembentukan PETA, bagian Tokubetsuhan sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa. PETA sendiri dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seire nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai tentara sukarela. Latihan PETA itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaraannya berada di dalam Seinen Dojo, panti latihan pemuda, yang terletak di Tangerang. Mula-mula anggota yang dilatih hanya 40 orang dari seluruh Jawa. Surat bintang dari Panglima kepada Jepang. Jerman Jenderal Kumaikiki Harada untuk membantu tentara pembela tanah air PETA. Berdirinya PETA ternyata mendapat sambutan yang baik di kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang bergabung
tergantung dalam bin dan peserta didik menjadi anggota peta. Anggota peta yang bergabung berasal dari berbagai negara sebagai golongan di dalam kesempatan. Peta sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan dalam organisasi, misalnya Dedanko Komandan Batalion, Kudanko Komandan Kompi, Sodanko Komandan Peleton, Budanko Komandan Regu, dan Gyuhei prajurit sukarela. Pada umumnya, para perwira ini yang menjadi komandan batalion atau Dedanko dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka. Misalnya, pegawai pemerintah, pemimpin agama, politikus, dan penegak hukum. Untuk Kudanko dipilih dari mereka yang sudah bekerja, tetapi pangkatnya masih rendah, misalnya guru sekolah. Sodanko dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan. Adapun Budanko dan Gyuhei dipilih dari para pemuda tingkat sekolah dasar. Untuk mencapai tingkat perwira peta, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus. Pertama kali pendidikan itu dilaksanakan di Bogor dalam lembaga pelatihan yang diberi nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa atau Jawa Boy Gyugun Kanbu Kyoikuta. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka ditempatkan di berbagai daidan atau batalion yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak musuh. Jelasnya, peta bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dan serangan sekutu. Kedudukannya, di struktur organisasi militer Jepang, peta memiliki kedudukan yang lebih bebas atau fleksibel, dan dalam hal berpangkatan ada orang Indonesia yang sampai mencapai perwira. Oleh karena itu, banyak di antara berbagai lapisan masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota peta. Sampai akhir penduduk Jepang, anggota peta adalah sekitar 37.000 orang di Jawa dan sekitar 20 orang di Sumatera. Di Sumatera namanya lebih terkenal dengan Gyugun atau prajurit-prajurit sukarela. Tak inilah yang akan menjadi berperan di bidang ketenteraan di masa-masa berikutnya. Beberapa tokoh terkenal di dalam peta antara lain Supriyadi dan Sudirman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.